pengolahan air buangan yang pertama. Baik, sebelum saya lanjutkan materinya, saya ingin kita diskusi sebentar terkait dengan apa yang saudara sudah siapkan, dan saudara bisa presentasi per kelompok. Ada, I don't know, saya lupa, ada 5 kelompok ya. Saudara bisa presentasi 5 menit, for example, dengan panduan yang minggu lalu saya sampaikan kepada saudara, yaitu terkait tentang baku mutu air limbah. Dari presentasi yang saya sampaikan kepada saudara, ada 5 baku mutu. Kemudian saudara mencoba mencari tahu parameter-parameter itu berasal dari bagian-bagian mana dari satu proses industri itu. Ya, mungkin itu dulu sebelum saya summary hasil pertemuan pertama dan kedua, dan kita akan pelan-pelan mulai melangkah ke hal-hal yang sifatnya lebih teknis, tetapi konsep ini saya ingin saudara juga memahaminya dengan benar, ya, karena itu menjadi awalan bagi kita sebelum kemudian kita switch pikiran kita ke hal-hal yang lebih teknis. Untuk itu, apakah ada voluntary grup yang mau mengawali? Silakan untuk memulai. Share screen Kak, Pak. Boleh. Oh, Natasha Febiola, sorry, saya baru lihat kamu resen. Silakan, Natasha. Ya, sudah nampak. Ya, selamat pagi. Selamat siang Pak Yunus dan teman-teman sekalian. Ya, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang limbah pengolahan rumput laut. Ya. Di sini ada Ervan, Stefan Halim, Patricia, Putudio, dan saya. Ya. Menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah, itu didapatkan dalam kegiatan pengolahan rumput laut itu ada beberapa parameter, yaitu BOD, COD, TSS, amonia, klor, dan pH. Ya, seperti yang dibahas minggu lalu. Ya. BOD sendiri yaitu adalah biochemical oxygen demand, yaitu karakteristik yang menunjukkan jumlah oksigen terlarut yang diperlukan oleh mikroorganisme, biasanya bakteri, untuk mengurai atau mendekomposisi bahan organik dalam kondisi aerobik. BOD sendiri merupakan salah satu indikator yang menyatakan dampak biologis dari jasad organik yang hidup di air, yang merupakan salah satu parameter kualitas air. Nah, untuk proses pengelolaan limbah cair itu dapat dilakukan dengan aerasi limbah. Ya, BOD ini pada pengolahan rumput laut berasal dari mana sih? Jadi salah satu limbah utama dalam pengembangan industri rumput laut itu adalah limbah air cucian rumput laut yang bersifat alkali. Jadi pada alkali inilah kita butuh banyak BOD itu. Ya. Teknologi pengolahan secara aerobik limbah cair rumput laut itu bisa menggunakan metode aerasi seperti yang sebelumnya dijelaskan. Dan kandungan influen berupa senyawa organik dan organik merupakan substrat yang mempengaruhi laju pertumbuhan bakteri tersebut. Ya, jadi saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Nama saya Dio. Jadi di sini COD sendiri dapat diartikan sebagai jumlah oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi atau menguraikan zat-zat organik di dalam air. Nah, untuk ukuran COD sendiri diartikan ukuran bagi pencemaran air oleh zat-zat organik yang mengakibatkan berkurangnya oksigen di dalam air. Nah, dalam pengolahan limbah rumput laut yang kami didapatkan nilai COD yang terbilang cukup tinggi sebelum dilakukan proses aerasi.
Nah, hal ini dikarenakan hasil dari limbah pencucian dari rumput laut yang bersifat alkali. Nah, untuk menurunkan kadar COD sendiri digunakan sebuah mikroorganisme atau lumpur aktif untuk menguraikan zat-zat organik yang terkandung dalam limbah. Dan proses ini terbilang cukup efektif. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang TSS atau Total Suspended Solid. Total Suspended Solid atau total padatan tersuspensi adalah partikel yang lebih besar dari ukuran 2 mikron yang ditemukan di kolom air. Sesuatu yang lebih kecil dari ukuran 2 mikron atau ukuran filter rata-rata yang dianggap sebagai padatan terlarut. Sebagian besar padatan tersuspensi terdiri dari bahan anorganik, meskipun bakteri dan alga juga berkontribusi pada konsentrasi total padatan. Next. Selanjutnya, TSS sendiri itu berasal dari mana sih pada pengolahan rumput laut ini? Pada pengolahan rumput laut ini, TSS itu berasal dari proses produksi pengolahan rumput laut yang menggunakan larutan kalium hidroksida atau KOH sebanyak 7-8% yang mempunyai kandungan kalium. Yang kedua berasal dari proses pemasakan yang menghasilkan limbah cair berwarna coklat yang mengandung kalium dalam kadar tinggi sekitar 1-7% serta memiliki kandungan organik dan padatan terlarut yang tinggi. Dan yang terakhir adalah dari proses pencucian yang menghasilkan banyak sisa-sisa padatan yang masih terikut dari bahan baku rumput laut. Selanjutnya yaitu amonia. Amonia ini bisa ditemui di dalam air yang berasal dari limbah domestik, industri, dan pupuk pertanian. Dan biasanya itu mengandung amonia. Pada pupuk pertanian biasanya menggunakan amonia agar tanaman juga lebih baik. Untuk kandungan amonia akan terdapat dalam jumlah yang relatif kecil jika air dalam air tersebut terdapat oksigen yang terlarut yang tinggi, sehingga kandungan amonia dalam perairan bertambah seiring dengan bertambahnya kedalaman. Dan yang terakhir itu berkaitan dengan pH. pH sendiri di sini itu merupakan derajat keasaman yang menyatakan tingkat keasaman atau kebasahan yang dimiliki oleh suatu larutan. pH yang dihasilkan dalam limbah industri rumput laut sangat tinggi, sekitar 12-13, karena mengandung kadar kalium yang tinggi. Hal tersebut didapat melalui bahan baku yang mengandung KOH, air limbah dari proses pencucian yang bersifat basah, serta proses pemasakan rumput laut yang menggunakan larutan KOH. Baik, saya akan menjelaskan sedikit mengenai klorin yang terdapat pada limbah pengolahan rumput laut. Pada umumnya, klorin digunakan sebagai produk pemutih pada berbagai jenis industri seperti industri kertas. Selain itu, klorin juga dapat digunakan sebagai disinfektan yang terdapat pada cairan pembersih lantai. Nah, pada pengolahan rumput laut ini, sebenarnya tidak menggunakan klorin secara langsung, melainkan karena adanya proses pencucian menggunakan air dan beberapa bahan kimia seperti NaOH, H2O2, dan KOH. Bahan kimia dengan kondisi basa kuat inilah yang akan berdisosiasi dalam air, sehingga mengikat klorida bebas dalam air membentuk garam KCl atau NaCl. Untuk kandungan klorinnya dapat dilihat pada tabel yang tertera di PPT ini. Next. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan? Baik, kelompok lain mungkin ada pertanyaan terkait tentang rumput laut. Kelompok lain untuk saling memperkaya informasi tentang proses produksi untuk produk-produk tertentu, kali ini rumput laut. Tidak ada. Jadi sudah dijelaskan cukup bagus untuk setiap parameternya. Mungkin hanya amonia aja yang sedikit
sedikit meleset, belum ada penjelasan yang detail atau yang spesifik terkait kalau dari rumput laut, amonia itu dari mana. Cara tadi yang dijelaskan adalah lebih dari domestik dan pertaniannya. Yang lain memberikan gambaran bagaimana yang namanya rumput laut itu diproses. Ya. Saya rasa itu. Kelompok lain tidak ada, kita lanjutkan dulu ya untuk grup kedua. Terima kasih untuk grup rumput laut. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Ferenska angkat tangan. Oke, silahkan. Setelah itu Yosia ya. Ya, baik Pak. Sudah kelihatan ya Pak ya? Ini sudah, ya baru. Ya, Oke. ini bisa dimulai. Selamat siang Pak. Jadi kami dari kelompok 5 akan membahas tentang bahan baku untuk industri mie dan kerupuk. Next. Berdasarkan peraturan pemerintah, berikut merupakan baku mutu air limbah untuk industri mie dan kerupuk. Parameter yang digunakan itu adalah BD5, COD, TSS, minyak dan lemak, dan pH seperti yang dan lalu dijelaskan. Next. Berikut saya akan menjelaskan secara singkat proses pembuatan mie-nya. Pertama itu ada larutan alkali, tepung tapioka, dan tepung terigu sebagai bahan bakunya. Kemudian lakukan pengadukan, lalu dalam proses pengepresan, slitting untuk membuat untayan mie, kemudian dalam proses steaming, dilanjutkan dengan proses cutting, kemudian proses penggorengan menggunakan minyak goreng, setelah itu didinginkan dan dilakukan proses pengemasan. Next. Ya, dari proses tersebut dapat diketahui bahwa adanya TSS yang didapat dari sisa-sisa tepung bahan baku dan serpian mie yang tertinggal dari proses pengepresan, slitting, cutting, pengemasan, dan pencucian alat-alat proses. Sedangkan untuk BOD dan COD itu berasal dari bahan baku yang digunakan tepung yang merupakan senyawa organik yang berupa karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Steam atau air yang digunakan untuk proses pematangan mie dan juga pencucian alat-alat proses. Minyak dan lemak itu berasal dari proses penggorengan mie yang menggunakan minyak. Dan pH-nya itu berasal dari bahan baku dari larutan alkali dan campuran antara air pewarna dan garam-garaman. Next. Ya, berikut adalah proses pembuatan kerupuk dan neraca massa setiap prosesnya. Jadi proses pembuatan kerupuk itu diawali dengan pembuatan adonan dengan bahan baku garam, tepung tapioka, MSG, air, dan lalu dilanjutkan dengan pencetakan. Adonan kerupuknya dicetak, terus menghasilkan kerupuk basah dan sisa adonannya. Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan cetakan, juga menghasilkan sisa-sisa cetakan dan produknya. Kemudian setelah itu kerupuk akan dikukus menggunakan air dan menghasilkan limbah berupa air uap dan air panas. Kemudian juga produknya. Kemudian produknya selanjutnya akan dijemur. Ya, selanjutnya prosesnya yaitu pemanggangan. Kerupuk dipanggang menggunakan minyak tanah sebanyak 20 liter. Akan menghasilkan kerupuk kering, juga sisanya uap dan energi panas. Setelah itu dilakukan perendaman dengan menggunakan kerupuk dan minyak goreng dengan energinya dari kayu bakar. Setelah itu proses selanjutnya penggorengan. Kerupuk digoreng menggunakan minyak goreng dan juga kayu bakar. Sisanya yaitu uap air, sisa minyak goreng, dan abu, arang, asap, dan panas. Next. Untuk analisanya,
BOD dan COD berasal dari bahan baku yang mengandung senyawa organik berupa karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin. Terbawa oleh sisa-sisa adonan dan uap air dari semua proses. Untuk TSS berasal dari sisa tepung atau adonan, penggunaan kayu bakar yang menghasilkan arang dan abu. Minyak dan lemak berasal dari sisa minyak goreng pada proses perendaman dan penggorengan. Sedangkan pH berasal dari campuran bahan baku berupa air dan garam atau MSG. Sekian dari kami, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Oke, very good. Untuk mie dan kerupuk. Ada pertanyaan dari teman-teman lain terkait proses produksi di mie dan kerupuk? Itu beberapa, kalau terkait dengan energi tentu alternatif ya. Ada yang pakai bahan bakar, kayu bakar, tapi mungkin perusahaan lain menggunakan LPG dan sebagainya. Gambaran produknya atau proses produksinya, saya rasa tahapan-tahapannya adalah sebagaimana perusahaan mie dan kerupuk pada umumnya. Oke? Dan kelompok ini mencoba untuk mengidentifikasi parameter-parameter yang ditetapkan di baku mutu itu berasal dari mana. Sudah dulu? Belum ada pertanyaan? Baik, Yosia berikutnya, silahkan. Ini ada, oke, Jessica setelah Yosia, boleh. Apakah sudah terlihat ya Pak? Sudah ini, ya. Ya, selamat siang Pak Yunus dan teman-teman. Dari kelompok kami akan membahas mengenai baku mutu industri penyamakan kulit. Apa sih penyamakan kulit itu? Jadi penyamakan kulit itu suatu proses mengubah kulit mentah menjadi kulit tersamakan atau liter. Nah, penyamakan kulit biasanya digunakan banyak pada semua jenis ternak, antara lain sapi, kerbau, dan lain-lain. Bahkan ada beberapa yang menggunakan hewan ekstrim seperti ular, buaya, atau harimau. Di sini terlihat ada beberapa macam penyamakan kulit. Yang pertama penyamakan nabati, memakai kulit kayu, contohnya kulit gambir, akasia. Yang kedua penyamakan minyak, menggunakan kulit kemudian minyak ikan dan formalin sebagai bahan penyamaknya. Yang ketiga ada penyamakan mineral, menggunakan bahan penyamakan krom dan aluminium. Yang terakhir penyamakan sintetis dibuat dari bahan-bahan kimia organik, yaitu merupakan kondensasi asam penol sultonik dan formaldehid. Ya, berikutnya adalah proses penyamakan kulit. Di sini kita bisa lihat bahwa penyamakan kulit itu prosesnya dibagi menjadi 3, yaitu pra-penyamakan atau beam house. Itu tuh berasal dari unit proses yang dimulai dari penggaraman, lalu ada perendaman dengan menggunakan input bakterisida, abu soda, dan air, lalu ada penghilangan bulu dan pemrosesan dengan kapur, kemudian ada pencukuran, penghilangan daging dan pemisahan, lalu menghilangkan kapur dengan menggunakan asam lemah latik asid, dan betting atau pengikisan protein pada kulit dengan menggunakan bahan kimia pembantu, lalu melakukan pengawetan memakai larutan garam dan asam sulfur untuk pengasaman sampai pH tertentu. Lalu yang selanjutnya adalah proses tanning atau penyamakan. Itu adalah penyamakan dengan menggunakan krom, dan yang terakhir adalah proses finishing atau pasca penyamakan, yaitu dari pressing, pencukuran, penyamakan sekunder, pewarnaan, fat lacquering, pengeringan, pencukuran, pensortiran, serta finishing yang selanjutnya menjadi produk kulit. Next. Untuk baku mutu dari air limbahnya, kita dapat lihat di tabel parameter yang diidentifikasi adalah BOD 5, COD, TSS, krom total, minyak dan lemak,
amonia total, sulfida, pH, dan volume limbah maksimum dengan kadar maksimum yang berbeda antara proses penyamakan penggunaan krom dan proses penyamakan menggunakan daun-daunan. Next. Untuk yang pertama, di bahan baku tertera bahwa kita harus memperhatikan unsur BOD5 dan COD. Nah, BOD itu kan kepanjangan singkatan dari biological oxygen demand, yang artinya oksigen yang diperlukan untuk proses penguraian secara biologi. Dalam artian semakin banyak BOD, semakin banyak oksigen yang diperlukan, artinya oksigen dalam air itu semakin sedikit dan menyebabkan mutu air semakin berkurang. Nah, BOD ini dari proses tadi dihasilkan dari penggunaan bahan-bahan organik, kemudian kotoran atau sisa-sisa saat pemrosesan seperti kulitnya atau mungkin bulunya, rambutnya, dan lain-lain. Kemudian sisa cukuran daging juga. Pokoknya yang bisa terurai, yang mudah terurai. Nah, bedanya dengan COD ini memuat semua bahan-bahan yang bisa terurai oleh oksigen melalui proses kimia, baik yang sulit maupun mudah. Makanya nilai COD lebih besar dari BOD. Nah, dari proses penyamakan kulit ini, COD dapat diperoleh dari sisa-sisa bahan organik, kemudian dari proses oksidasi kromnya juga selama penyamakan dan lain-lainnya. Next. Kemudian untuk total suspended solid atau TSS itu adalah limbah atau kotoran-kotoran yang dalam airnya itu berfase suspensi atau bisa diendapkan. Nah, dari proses itu terlihat kalau suspensinya berasal dari bahan atau air kapur yang digunakan, kemudian dari kotoran-kotoran makro seperti bulu, atau itu kotoran dan makro lainnya yang dapat tersuspensi, dan juga dari logam berat yang ada dalam proses pewarnaan. Next. Untuk krom total ini didapatkan dari proses penyamakan menggunakan krom, sulfat pressing, cukuran, dan pewarnaan. Lalu untuk minyak dan lemak ini berasal dari minyak dan lemak yang terkandung dalam kulit atau daging, dan proses fat liquoring yaitu menyamak dengan emulsi minyak. Oke, kemudian untuk nomor 6 ada NH3N atau disebut amonia total, yang mana dalam industri pengolahan industri penyamakan kulit ini ditemukan NH3N yang mana berasal dari sisa amonia pada proses penghilangan kapur ataupun dari proses dating. Kemudian ada sulfida yang mana dalam proses penyamakan kulit ini ditemukan dari proses pengawet. Halo? Ya. Halo? Oke, saya ulang lagi dari poin 7. Ya, yakni sulfida, yang mana dalam proses penyamakan kulit ini ditemukan sulfida dari proses pengawetan menggunakan asam sulfur. Lanjut. Yang ke-8 adalah pH. Dalam proses ini ditemukan pH yang mana berasal dari air kapur yang bersifat basah, proses penghilangan kapur dengan menggunakan asam sulfat, ataupun dari proses penyamakan dengan krom. Dan poin terakhir yakni volume limbah maksimum, yang mana berasal dari volume air yang digunakan selama perendaman, penghilangan kapur, pengawetan, dan pewarnaan. Demikian pemaparan kelompok kami mengenai baku mutu dari industri penyamakan kulit. Bila ada yang ingin ditanyakan, jangan sungkan untuk ditanyakan kepada kami. Terima kasih dan selamat siang. Ya udah, thank you untuk presentasinya. Gambar kursinya bagus-bagus, jadi pengen buat seperti itu.
I think it's very good presentation. Saya lihat saudara sudah mulai menggunakan flowchart yang I don't know, maybe some of you sudah join dengan pencegahan polusi, di mana itu adalah salah satu cara yang enak untuk menunjukkan limbah dari setiap tahapan proses NPO flowchart. Apakah ada pertanyaan dari teman-teman lain terkait penyamaan kulit? Kita masih punya 2 kelompok. Ya. Kita selesaikan dulu aja ke Jessica, setelah itu Rosalia Haris bisa mempresentasikan juga. Silakan Jessica. Selamat siang Pak, ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan mengenai industri kertas. Lanjut. Nah, ini kita bicara tentang bahannya terlebih dahulu. Ada 3 bahan dasar, pelengkap, dan pembantu. Bahan dasar ini bisa terdiri dari selulosa, tapi bukan hanya kayu, juga bisa tebu dan jerami. Ada kayu keras dan kayu lunak juga. Lalu ada pengisi seperti kaolin, gips, tanah diatometa, dan lain-lain. Ada berkas dan pewarna. Bahan pembantu ada air dan bahan pemutih. Di sini bahan pemutih digunakan karena bahan dasar dari pembuatan kertas sendiri tidak berwarna putih. Nah, dari bahan-bahan ini mengandung berbagai jenis senyawa organik yang bisa mempengaruhi COD dan BOD dari limbahnya sendiri. Sedangkan untuk PFB bisa dapat dari pewarna. Lalu pH juga bisa dipengaruhi dari bahan pemutih yang digunakan yang biasanya terdiri dari NaOH, Pak. Selanjutnya. Jadi, berikut adalah baku mutu limbah cair industri pulp dan paper. Ada 3 metode untuk proses pembentukan pulp, yaitu chemical pulp process, semi-chemical pulp process, dan mechanical pulp process. Pada chemical pulp process sendiri terdapat variasi zat kimia yang dapat digunakan, antara lain asam sulfat dalam Kraft proses dan pulp soda proses yang hanya menggunakan NaOH. Pembentukan pulp menggunakan kertas bekas akan melalui proses de-inking untuk menghilangkan tinta. Dan untuk produksi kertas dapat digunakan zat kimia yang bervariasi karena sifat dan tekstur dari kertas bergantung pada zat yang digunakan. Sehingga pada yang ditetapkan untuk masing-masing produk kertas itu berbeda-beda. Pada proses pulp dan kertas, TSS yang ditemui biasa berupa serpian kayu, endapan kapur, serat, dan zat pewarna. Kemudian berikut ini adalah skema proses pengolahan limbah pada industri kertas. Nah, pada pembuatan pulp yang akan nantinya dijelaskan itu terdapat air, zat-zat kimia, panas, dan mekanikal. Nah, pada pembuatan pulp ini itu akan terdapat NaOH yang mempengaruhi pH, di mana NaOH itu nanti akan digunakan untuk memutihkan dan juga untuk melarutkan fiber pada kertas. Nah, kemudian di persiapan stok sebelum masuk ke dalam mesin kertas, itu kertas juga akan diwarnai. Nah, pada pewarnaan inilah ada pengaruh timbal. Next. Ya Pak, saya Krisita. Saya akan lanjutin dari teman saya. Jadi sebenarnya saya cuma mau nambahin aja proses pembuatannya itu sebenarnya dibagi jadi 3 bagian besar. Itu ada proses awalnya itu preparasi fiber furnace. Itu jadi pengambilan kayu, kemudian dipotong-potong atau menjadi log, kemudian disimpan ke penampungan selama beberapa bulan sebelum proses pengolahan sebagai cara untuk melunakkan. Terus habis itu kayu tersebut tuh nanti akan dipotong-potong lagi menjadi bagian lebih kecil atau yang kita sebut sebagai chip. Terus proses keduanya itu pulping. Di sini proses pemasakan dalam gester sebagai pemisahan serat kayu dan lignin. Pemasakan dilakukan dengan proses pengukusan dan pemanasan. Di situ nanti akan ada
kenapa kok kita harus meneliti BOD COD-nya, karena di situ juga ada beberapa bahan organik yang nantinya akan dicuci di proses ketiga atau proses produksi kimianya. Di proses produksi kimia itu kita pakai bahan natrium hidroksida dengan cara pelarutan. Itu gunanya untuk memisahkan fiber. Kemudian batangan kayu itu nanti akan dihancurkan pada tekanan dan suhu tertentu sesuai dengan proses kimianya. Bisa dijabarkan lagi menjadi 3 lagi. Ada prosesnya namanya craft, terus soda proses, sama sulfide proses. Nanti di setiap bagian tersebut ada kita menggunakan bahan-bahan kimia seperti kalsium hidroklorid, natrium hidroksida, dan nantinya itu akan dicuci sehingga nanti akan di limbah tersebut pastinya akan mengandung bahan-bahan kimia yang kita juga harus awasi COD-nya. Gitu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selamat pagi. Selamat siang, Pak. Maaf. Selamat siang. Nggak apa-apa, kamu kan semangat pagi terus. Oke, pabrik kertas. Ada yang tanya? Oke, kertas is very interesting, cukup panjang juga, biasanya juga big scale. Ke Rosalia Haris dulu aja, nanti kita akan ngobrol banyak setelah itu. Silahkan. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Sip. Iya, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang baku mutu air limbah pada industri pengolahan ikan. Anggotanya ada saya sendiri, Michael, terus ada De Alexander, Devin, Nina, dan Rosalia. Next. Ya, untuk tabel 1.2 ini menjelaskan mengenai baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan pengolahan hasil perikanan yang melakukan suatu jenis kegiatan pengolahan. Di sini dibagi menjadi 3 kegiatan, yaitu kegiatan pembekuan, pengalengan, dan pembuatan tepung ikan. Sedangkan parameternya sendiri dibagi menjadi pH, TSS, sulfida, amonia, bebas, BOD, COD, minyak lemak, dan kuantitas air limbah. Untuk kegiatan pembekuan dan pengalengan itu dibagi menjadi 3 tipe lagi untuk hasil perikanan untuk ikan, udang, dan lain-lain. Next. Untuk tabel 2.1, karakteristik air limbah berdasarkan proses pengolahan ikan ini diambil dari sumber Novatech Konsultan Inc. Ada 6 karakteristik, yaitu BOD, COD, TS, TSS, minyak lemak, dan TKN. Untuk jenis yang diproses sendiri dibagi menjadi 7, proses pengolahan ikan, pengalengan ikan, penghasilan ikan, penghasilan ikan, minyak ikan, pengalengan ikan salmon, dan tepung ikan. Untuk tabel 2.2 ini karakteristik air limbah di pengolahan ikan di Indonesia. Dibagi menjadi 3 karakteristik, yaitu COD-CR, NH4N, dan TSS. Untuk masing-masing karakteristik ini dibagi menjadi 3 tipe, yaitu rata-rata, maksimum, dan minimum. Untuk kegiatan industrinya sendiri dibagi menjadi pembekuan, perebusan, pengasapan, pengalengan, dan ikan. Next. Kemudian ada flowchart beberapa industri perikanan. Yang pertama ada pengasapan ikan, kemudian ada penampungan dan pembuatan minyak ikan, kemudian yang ketiga ada pembuatan filet ikan untuk pembekuan. Nah, dari 3 flowchart ini terdapat persamaan satu proses, yaitu ikan tersebut dari ikan mentah bahan baku kita harus dicuci terlebih dulu, harus dipersiapkan sebelum dimasak atau diolah. Kemudian selain dari 3 industri ini, industri perikanan lainnya yaitu ada kerupuk ikan, bakso, dan nugget daging ikan. Next. Karakteristik air limbah dari industri pengolahan ikan berbeda-beda tergantung pada proses yang dilakukan serta jenis ikan yang diolah. Air limbah terutama berasal dari pencucian ikan,
yang dimaksud mencucikan ikan di sini yaitu persiapan tadi ya. Kita membersihkan ikan, membersihkan sisiknya, kemudian dicuci, kemudian membuang bagian-bagian yang tidak diperlukan seperti tulang, organ dalam, atau kepalanya. Dan juga ada pencucian peralatan. Kemudian kandungan organik yang tinggi disebabkan oleh darah, sari ikan atau fish juice, dan organ tubuh ikan seperti isi perut, sirip, ekor, dan daging busuk yang terbawa dalam air limbah. Akibatnya dihasilkan limbah dengan konsentrasi BOD, minyak, lemak, serta nitrogen yang tinggi. Organ tubuh ikan dapat terbawa dalam air limbah karena dalam industri perikanan air juga digunakan untuk membersihkan peralatan dan lantai yang merupakan tempat menempelnya darah, tumpahan sari ikan, dan organ tubuh ikan. Next. Untuk pengolahan ikan yang mengandung banyak lemak seperti tuna, salmon, kakap itu juga merupakan faktor utama ditemukannya banyak lemak pada limbah perikanan. Kadar BOD5 itu banyak dipengaruhi oleh jumlah ikan untuk produksi karena ikan tersebut akan dicuci dan direndam. Faktor-faktor lain yang mempengaruhi yaitu jenis limbah, suhu air, pH, dan kondisi air secara keseluruhan. Adanya bahan-bahan yang mudah membusuk ini juga dapat menyebabkan nilai DO semakin berkurang. Pembusukan bahan organik, terutama yang mengandung belerang ini akan diuraikan oleh bakteri anaerob sehingga menghasilkan sulfida yang dapat menyebabkan kenaikan kandungan sulfida dalam air limbah. Kandungan senyawa organik yang tinggi pada air limbah menyebabkan peningkatan TSS serta menurunnya nilai pH. Klorin yang terdapat pada air limbah itu awalnya sengaja ditambahkan kepada air untuk digunakan untuk mencuci dan merendam. Tapi sekarang klorin juga dapat digunakan untuk peralatan dalam pengolahan ikan. Demikian presentasi kami. Apakah ada pertanyaan? Very good. Baik. Apakah ada pertanyaan untuk kelompok ikan? Oke, kita diskusi sama-sama kalau gitu ya. Baik, 5 grup. Saya rasa this is a good way untuk kita bisa saling berinteraksi selama masa online ini. Dan saya lihat saudara memberikan materi atau mengumpulkan materi, mempresentasikannya semuanya dengan baik. Ya, saya rasa pasti akan memberikan kepada kita penambahan wawasan. So, let's try to do that more often untuk topik-topik yang lain dan materi-materi yang saudara sudah buat tolong disimpan, nanti dikirim ke saya untuk istilahnya itu bisa menjadi bagian daripada penilaian juga. Nah, kembali kepada substansi, hari ini tujuan saya untuk saudara bisa mempresentasikan tugas, itu adalah untuk kita belajar. Belajar apa? Dari 2 pertemuan, kita sudah mempelajari beberapa hal basic yang penting. Mulai dari satu basic understanding tentang apa yang dimaksud dengan air limbah, terus kemudian mulai mengerucut kepada yang namanya konsep pengolahan. Konsep pengolahan, saudara harus mengerti, harus memahami, harus mengingat bahwa kita mau mengubah air limbah yang dihasilkan oleh satu proses produksi, di mana dia memiliki kualitas awal, kita ubah dia untuk memiliki kualitas akhir, di mana kualitas akhir ini dicerminkan dari yang namanya baku mutu, ya, dari yang namanya peraturan pemerintah. Kualitas awal, kualitas akhir, di mana dikuantifikasikan, itulah yang menunjukkan rentang konversi yang harus kita raih, yang harus kita capai. Tadi saya rasa hampir semua kelompok menunjukkan yang terakhir ini tadi juga tentang pabrik ikan. Kalau dari satu industri ikan, tadi saya lupa, cold storage atau rata-rata BOD atau COD-nya tadi 3.500. Kemudian saudara lihat bahwa untuk baku mutu pengalengan ikan atau cold storage, ya, itu berapa maksimum yang diizinkan. Itulah yang saya sebut sebagai gap, yang saya sebut sebagai konsep analisa. You know the initial condition, you understand the initial condition, dan saudara juga tahu target yang saudara mau capai atau saudara mau raih. Nah, adalah penting untuk kita memahami kualitas atau karakteristik daripada air limbah. Sangat penting.
Saudara juga harus mampu mengidentifikasi dari proses mana atau dari sumber mana parameter-parameter itu terjadi di satu proses industri. Saya senang, saya rasa itu adalah langkah yang baik. Tadi saudara menunjukkan yang namanya flowchart. Ya, di pencegahan polusi, mata kuliah pencegahan polusi, jika saudara sudah mengambilnya, itu disebut sebagai NPO flowchart. Tujuannya adalah untuk kita memetakan di setiap tahapan proses, itu limbah yang dihasilkan apa. Dan dengan bantuan mass balance atau neraca massa, tentu saja kita bisa melakukan itu, maka kita bisa mengestimasi berapa banyak limbah yang dihasilkan di setiap tahapan proses. Jenisnya tahu di setiap tahapan proses, jumlahnya juga tahu di setiap tahapan proses. Harusnya bisa untuk kita mapping atau kita identifikasi dengan flowchart itu. Ya, saya beritahu kepada saudara, membuat NPO flowchart aja itu belum umum di industri. Itu bisa menjadi area of expertise saudara, di mana ketika saudara nanti masuk ke dalam satu perusahaan, bekerja di sana, saudara bisa membantu itu untuk membuatnya. Kenapa kok belum umum ada? Industri secara umum mereka bekerja hanya dengan basic atau konsep business as usual. Jadi ya wes yang biasanya dilakukan tiap hari, ya itu yang dilakukan. Itulah yang sering kali terjadi. Sehingga ketika saudara tanya, tahapan proses mana dari seluruh proses yang ada di dalam satu industri yang menghasilkan limbah? Itu saja seringkali sulit untuk dijawab oleh mereka yang sudah tahunan bekerja di sana. Mungkin mereka tahu, oh yang menghasilkan limbah ya ini Pak, dari tahapan A, tahapan C. Kemudian saudara tanya lebih lanjut lagi. Oke, di tahapan A, tahapan C itu limbah itu yang Bapak sebut tadi keluarnya berapa banyak Pak? Dan sebagian pasti, bagian besar akan menjawab biasanya yang menjawab secara spesifik, oh setiap ton produk yang dihasilkan 50 liter Pak. Waduh, itu jarang sekali. Ya, so itu bisa menjadi area expertise saudara. NPO flowchart itu bagus sekali untuk memetakan. Dari situ saudara tahu, BOD gitu, mestinya dari sini paling banyak. Oh, kalau krom seperti tadi penyamaan kulit itu terjadinya di sini, tidak terjadi di awal-awal, tapi krom baru terjadi ketika bahan penunjang atau bahan untuk membantu proses di tahapan chroming di penyamaan kulit yang disampaikan oleh grup kulit tadi itu dihasilkan. Jadi saudara bisa memetakan, saudara bisa tahu ya, dari mana sumber-sumber polutan itu dihasilkan. Jika saudara nanti berkecimpung di area ini, this is a very crucial step atau tahapan yang sangat krusial. Saudara berlima, saya rasa tadi sudah menjelaskan dengan baik. Ya, BOD dari mana? Ini dari mana? Itu dari mana? Ketika saudara understand, mengerti, memahami the process, saudara bisa tunjuk. Itu dari sini. Ya, itu biasanya terjadi atau terbentuk karena bahan baku. Tadi kelompok akhir menunjukkan dengan jelas ikan. Perutnya, kepalanya dipotong, tidak dimasukkan di dalam proses. Nanti mungkin masuk sebagai bahan baku untuk penepungan atau minyak. Mengandung sisik. Ada minyaknya juga di ikan itu. Ya. Dari situlah kemudian kita bisa ngomong jelas senyawa organiknya ada, bahan bakunya aja sifatnya organik. Seperti itu. Hal yang sama tadi juga saudara sampaikan di grup mie dan kerupuk. Dan I think di semua, karena semua kelompok hari ini berbicara organic material, kertas juga, pulp dari serat kayu, seperti itu. Kulit ya jelas ya, rumput laut iya, semuanya hari ini kebetulan kita semuanya adalah organik. That's okay. Bahan baku, kemudian bahan penunjang, ya, seperti tadi contoh krom di penyamaan kulit. Bahan bakunya kulit, jelas organik content tinggi.
Tapi kok yo ada di baku mutu krom itu ditetapkan nilainya. Nah, yes, dia ditambahkan di salah satu tahapan proses di penyamaan kulit. Sudah bisa lihat, sudah bisa telusuri, bisa kejar dari mana parameter-parameter itu dihasilkan. Ya, dan tadi termasuk dengan menggunakan NPO flowchart, saudara juga bisa berdasarkan hitungan mass balance menghitung berapa banyak volume air buangan yang dihasilkan. Saya rasa NPO flowchart yang ditunjukkan di kelompok kulit tadi cukup detail, jadi menunjukkan kalau menghasilkan yang namanya limbah, jadi harusnya total general itu adalah total atau volume limbah harian atau per ton produk atau per ton bahan baku yang diolah. Dari situ, saudara memiliki basis yang baik. Saya ingin sedikit ngerempet ke pencegahan polusi. Saya rasa beberapa sudah pernah ikut, hingga setahu saya pernah ikut. Ya. Konsep penpol atau pencegahan polusi, kenapa kok perlu menggunakan NPO flowchart ini? Adalah untuk mengevaluasi apakah limbah itu memang harus ada. Karena seringkali limbah itu diada-adakan atau ada karena sesuatu yang seharusnya tidak perlu. Yang banyak terjadi adalah di aktivitas pencucian. Karena ketika orang sudah melakukan yang namanya aktivitas pencucian dengan menggunakan air, seringkali mereka menggunakan air lebih dari kebutuhan. Samalah dengan saudara mandi dan sebagainya. Seringkali kita menggunakan air terlalu banyak dari kebutuhan. Itu adalah konsep penpol. Tujuannya dengan demikian adalah untuk mengeliminasi sumber polutan itu. Maksudnya adalah, lah kalau bisa ditiadakan, kenapa harus ada? Karena dengan meniadakan, maka kita bisa mengurangi dampak terhadap lingkungan. Itu konsep penpol. Nah, di konsep ini, ya, pengolahan air buangan, di mana kita mentreatment air limbah yang dihasilkan, ya, harapannya adalah air limbah yang dihasilkan adalah betul-betul air limbah yang memang harus ada di dalam satu proses industri. Ya, jadi bukan karena kegiatan-kegiatan yang dalam tanda kutip seharusnya bisa dihilangkan. Tapi kalau bisa kita cegah, bisa kita minimalkan jumlahnya, itu akan baik sekali. Saya biasanya hari-hari ini kalau menjadi konsultan untuk satu industri, saya selalu tanya, apakah mereka sudah melakukan konsep pencegahan polusi terlebih dahulu. Kenapa? Itu penting. Sangat penting dan memberikan keuntungan bagi perusahaan itu. Just a short story, itu salah satunya saya terapin di salah satu perusahaan consumer good, di salah satu perusahaan makanan kemasan, Astor, ya, Garuda Food Group, saudara tahu Garuda. Jadi kebetulan pimpinannya waktu itu manajer plan-nya saya kenal, dan dia meminta tolong untuk mendesain unit pengolahan air limbahnya. Dan seperti biasa, kalau saya diminta untuk mendesain proses pengolahan air limbah untuk satu industri, saya selalu meminta data-data, kuantitinya dan kualitinya sebagaimana yang saya ajarkan kepada saudara. Terus kemudian saya telusuri dari mana limbah itu berasal, ya? Dari poin-poin mana saja limbah itu berasal. Kuantiti yang pertama diberikan ke saya adalah 160 meter kubik per hari untuk plan itu. Dan kemudian saya tanya, apakah kamu sudah menerapkan atau pabrik ini sudah menerapkan konsep pencegahan polusi? Dan belum, and believe me, itu adalah sesuatu hal yang masih jarang, tidak banyak pabrik lakukan. So you can walk on in that area dengan sangat baik. Ya. Simple tapi memberikan dampak yang sangat signifikan bagi industri. Singkat cerita, dia ngomong belum, dan saya menawarkan diri apakah saya boleh audit terlebih dahulu sebelum saya mendesain air limbah, pengolahan air limbah. Dia, okay, please do so. Dia memberi saya keleluasaan, dikenalkan dengan supervisor.
supervisor, apa dan sebagainya, dan saya mulai belusukan di perusahaan itu, dan menemukan singkat cerita bahwa aspek atau aktivitas pencucian adalah aktivitas yang menghasilkan banyak volume air limbah. Dengan sentuhan yang sederhana, dengan yang dipelajari oleh teman-teman di Penpol, maka saya bisa menurunkan jumlah air limbahnya dari 160 meter kubik per day itu menjadi separuhnya. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah memperbaiki cara mereka kerja, di mana sebelumnya ada banyak tumpahan, dan pabrik Astor, pabrik kue, sama seperti tadi saudara ngomong tentang mie dan kerupuk, bahan organik, tepung, itu banyak dipakai, tumpah, dan kalau sudah tumpah biasanya di flash, dan jadi air limbah. Saya lakukan adalah memodifikasi cara mereka transfer bahan baku adonan dari ruang adonan ke mesin untuk menghasilkan Astor itu tadi. Jadi saya tidak hanya punya volume yang lebih kecil menjadi separuhnya, tetapi kualitas air limbah yang dalam tanda kutip lebih ramah. Karena kalau tadinya ada banyak yang namanya tepung ceceran tumpahan itu, dengan berkurangnya, dengan bisa diminimalkannya sedemikian rupa tumpahan ceceran, maka tidak ada lagi yang namanya penambahan beban yang memperparah kualitas air limbahnya. Nah, saya mengedepankan itu. Ya, karena dengan demikian, ketika saya ngomong, oke, saya mulai desain proses pengolahan air limbahmu, saya tunjukkan bahwa mengolah 60 meter kubik per day dengan 160 meter kubik per day tentu berbeda. Mengolah COD 3.500 dengan mengolah COD berapa? 800 for example, 1.000 for example, tentu berbeda. Itulah sebabnya saya ingin menekankan kepada saudara, this is a first step atau langkah awal, but it's very crucial. Tapi sangat crucial. You have to understand the whole information di dalam industri itu. Saudara harus mampu memetakannya. Ya? Oke. So, good job untuk presentasi saudara. Saya harap saudara dengan membuat, saudara tahu, berlatih, mengidentifikasi sumber-sumber polutan di satu alur proses. Seperti itu. Nah, itu penting. Ya. Ada satu hal yang saya ingin jadikan brainstorming dengan saudara. Mengetahui spot-spot atau titik-titik penghasil limbah. Sebagaimana yang saudara sudah tadi lakukan. Tujuannya adalah untuk memahami kondisi awal dari air limbah yang saudara mau olah. Yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengetahui kemungkinan reduksi jumlah limbah dan reduksi pengotor yang ada di dalam air limbah dengan menggunakan NPO flowchart yang saudara hampir semuanya memakai. Karena dengan bisa mereduksi itu, maka saudara akan memberikan nilai plus kepada industri itu. Dia akan mengolah air limbah lebih sedikit, lebih ringan untuk sampai kepada target atau sasaran. Selain itu, apa sebetulnya tujuan untuk kita bisa memetakan sumber air limbah, sumber polutan di dalam industri ini? Menurut saudara untuk apa lagi? Untuk apa? Menurut saudara, selain untuk mereduksi kemungkinan jumlahnya, mereduksi polutan, sehingga nilai COD yang 3.500 tadi menjadi maybe 800 atau 1.000, seperti yang saya tadi katakan. Selain itu untuk apa lagi? Kira-kira bisa dipakai apa? Tujuan kita mengetahui poin-poin dihasilkannya limbah pengotor-pengotor itu.
Mungkin efeknya kali ya. Kita tahu parameternya itu supaya kita tahu cara mengolah. Apalagi kira-kira? Reduksi. Untuk apa? Oke. Tidak ada yang bisa menduga? Untuk apa? 1 poin untuk yang menjawab benar. Just try. Irfan mau coba? Oh, sorry. Siapa tadi? Mau coba jawab, Pak. Yes, Janice, please. Mungkin selain untuk biar kita bisa mereduksi itu, mungkin juga dengan kita tahu tempat-tempat kayak dari mana limbah itu berasal, kita bisa melakukan pemanfaatan kayak dari limbah itu bisa nggak dipakai buat energi, atau bisa juga kita biar bisa tahu limbah yang B3 itu asalnya dari mana, terus kita bisa lebih fokus untuk olah yang di situ. Untuk yang mengolah yang di situ. Iya. Oke. Sound good. Saya simpan dulu nilainya. Yang lain mau coba? No? Ada kata kunci yang bagus yang disampaikan Janice tadi. Yaitu untuk tujuan pengolahan. Ya. Dengan saudara mengetahui sumber-sumber polutan dari satu rangkaian alur, dari satu rangkaian proses industri, saudara bisa melakukan mapping, pemetaan jenis air limbah, jenis polutan, di tiap sumber yang keluar. Nanti kita akan mengerti setelah kita mempelajari pengolahan fisika, kimia, dan biologi, tetapi ini saya sampaikan di depan. Sifat-sifat pengotor itu, atau sifat-sifat polutan itu, bisa jadi tabrakan satu sama lain. Ya, contoh, apabila kita punya kromium dalam jumlah berlebih, dan kemudian kita biarkan air limbah yang mengandung kromium itu, seperti di penyamaan kulit yang disampaikan grup kulit tadi itu, langsung ke kolam biologi. Can you imagine apa yang terjadi dengan mikroorganisme? Mikroorganisme akan mengalami kesulitan dalam bekerja karena kromium dan heavy metal secara umum adalah inhibitor bagi aktivitas mereka. Dengan mengetahui bahwa sumber air limbah tadi seperti yang disampaikan oleh grup kulit, kalau nggak salah krom itu tahapan ketiga ya. Betul ya Yosia ya. Di tahapan ketiga itu setelah mengalami 2 tahapan di atasnya, kan tadi dibagi menjadi 3 tahapan besar ya. Dan kromium, pemakaian kromium itu ada di bagian ketiga atau bagian akhir. Nah, dengan demikian saudara bisa melakukan sebuah manipulasi di mana air limbah yang dihasilkan dari yang ke-1 dan ke-2 yang non-kromium itu mungkin bisa langsung masuk ke bak biologi karena tidak ada inhibitor. Let's say itu seperti itu, ini contoh aja. Tetapi air limbah yang dari tahapan proses ketiga itu ditampung dulu dan kita melakukan sesuatu untuk menurunkan kadar kromiumnya sebelum kemudian air limbah itu disatukan dengan yang dari tahapan 1 dan tahapan 2.
Saudara mengerti maksud saya? Nah, hal yang sama bisa dilakukan di semua jenis industri. For example, di pabrik kertas. Tadi dikatakan oleh grup kertas bahwa bahan baku itu bisa dari bahan baku mentah, dalam hal ini pulp, serat dari kayu, atau bisa juga dari yang namanya kertas recycle. Nah, kalau kertas recycle biasanya ada satu tahapan proses yang mereka sebut de-inking atau peluruhan tinta. Itu dari satu tahapan proses. Kemudian tentu setelah itu ada tahapan proses berikutnya, yaitu tahapan proses pembuatan kertas, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh grup kertas itu tadi. Ada pembuburan, ada kemudian plating, ada drying, ada bleaching, supaya kertasnya putih, dan sebagainya. Tetapi limbah yang dihasilkan dari tahapan de-inking ini, ketika kita tahu bahwa itu mengandung sesuatu yang lain, de-inking, peluruhan tinta, so you can imagine apa yang terjadi di sana. PB is mostly ditemukan di tahapan itu, karena biasanya menggunakan tinta dan sebagainya, dan itu bahan bakunya adalah dari PB, sehingga kita bisa sisihkan, tampung dulu, turunkan PB-nya, sebelum kemudian dia disatukan dengan limbah yang lain. Karena apabila tidak, maka sama seperti kromium, PB juga akan menjadi penghalang bagi kinerja mikroorganisme. Minyak ikan atau pengolahan ikan yang menghasilkan minyak paling banyak yang mana? Mungkin tidak perlu dicampur dulu dengan limbah yang lain. Minyak, oil, waternya diseparasi, kemudian waternya dijadikan satu setelah terpisah dari oilnya. Jadi kenapa kita perlu tahu poin-poin kontaminan dari satu alur, selain untuk melihat kemungkinan reduksi baik secara quantity dan quality, dengan tujuan pengolahannya nanti akan lebih mudah tentu saja. Yang kedua adalah untuk memetakan kontaminan-kontaminan yang mungkin saling tabrakan dengan unit pengolahan yang nanti kita mau ajukan, mau kita tetapkan. Dengan mengetahui itu, kita bisa memanipulasi, menyisihkan terlebih dahulu, dihilangkan dahulu, untuk kemudian disatukan setelah melakukan pre-treatment. Kembali lagi ke minyak, minyak dihilangkan dulu, karena contoh apabila saudara nanti kemudian mengaplikasikan koagulasi sebagai salah satu unit treatment yang ada di dalam air limbah itu, selama dia ada minyak, bahan atau koagulan yang ditambahkan, itu bisa jadi tidak bekerja dengan baik, sehingga tidak membentuk gumpalan sebagaimana yang kita kehendaki. So you have to get rid dari minyak terlebih dahulu. Nah, saya harap saudara memahami kenapa kita perlu melakukan pemetaan sumber-sumber polutan dari satu alur produksi yang ada. Do you get my point of explanation? Yang memahami silahkan raise hand supaya I know you di mana posisi saudara. Oke, enggak. Main, Patricia, you understand? Ferdi, oke. Nah, 21 partisipan bagaimana? Apakah saudara menangkap maksud saya? Jessica, you got it. Janice, you got it. Okay. You, Devin, Priscilla, yes. Okay. Ya, yeah. Berenska, Dio, okay. Thank you. Ya. Yeah. Albert, Rosalia, Haris. Baik. Saya harap saudara memahami itu. Then you can apply ketika saudara nanti ada di lapangan. Good. Kemarin yang tanya ke saya masih terkait dengan kualitas, Pak, apakah BOD itu harus dianalisa selama 5 hari?
Tidak bisakah selama 3 hari? Tidak bisakah selama 2 hari? Technically, it is possible. Itu bisa dilakukan. Ya. Jadi kalau saudara melakukan POD, ya, sayang kita lagi pandemi, mestinya saya ingin saudara melakukan small activity di laboratorium untuk mengukur POD, begitu ya, atau COD, atau beberapa parameter air limbah yang simple tapi important. Gitu. Saudara bisa, sebetulnya apa yang diukur ketika kita melakukan tes atau analisa POD? Kalau saudara punya yang namanya air limbah, saudara masukin di botol POD, kemudian ada yang namanya POD sensor yang jadi penutup di botol itu. Kemudian saudara masukin ke kabinet POD atau kulkas POD yang menjaga suhunya 20 derajat. Ya. Tiap hari saudara cek di botol sensor itu ada parameter DO. DO itu dissolved oxygen, yang menunjukkan pergerakan dissolved oxygen dari hari ke-0, hari pertama, sampai hari ke-5. Ya. Kita tahu, tadi saudara sudah sebutkan juga di grup, ya, beberapa grup tadi, bahwa BOD adalah kebutuhan oksigen oleh mikroorganisme dalam dia mendekomposisi senyawa organik yang ada di dalam air limbah. Dengan kata lain, semakin banyak oksigen yang dikonsumsi atau digunakan oleh mikroorganisme, itu menunjukkan semakin banyaknya organik konten di dalam air limbah kita. Jadi katakanlah kalau di dalam hari pertama yang namanya DO itu dengan DO di hari ke-5, gap-nya semakin curam, atau semakin banyak yang habis, maka saudara bisa mengestimasi, menduga, memastikan bahkan bahwa senyawa organik itu tinggi di dalam air limbah itu. Nah, apakah tidak bisa dilakukan selama 3 hari? Technically bisa. Practically. Tetapi saudara sekalian, international standard sudah menetapkan bahwa takaran untuk mengetahui BOD, senyawa organik yang mudah dibiodegradasi oleh mikroorganisme, batasannya adalah 5 hari dan dalam temperatur 20 derajat Celcius. Jadi bisa tetapi tidak umum untuk dilakukan. Ya, yang bertanya tentang POD. Sama sebetulnya pertanyaannya bisa dikembangkan. Loh, apakah harus di suhu 20? Tidak bisakah kita lakukan di suhu kamar? Di suhu kamar kalau di negara tropis seperti di Indonesia mungkin 28-30. Technically bisa juga. Tetapi sekali lagi secara standar aturan internasional tidak umum. Ini main tebak-tebakan nih sama saudara. Kalau seandainya kita melakukan analisa BOD di suhu yang lebih dari 20 derajat Celcius, let's say 28 derajat Celcius, air limbah yang sama, jumlah organiknya tentu sama, gitu ya, tetapi satu di 20 derajat, satu di 28 derajat. Menurut saudara, jumlah organik yang termonitor, terukur, itu lebih tinggi mana? Di 28 atau di 20? Temperatur. Janice, you want to answer, Janice? Halo? Apakah suara saya kedengaran, saudara? Ya, Pak. Oh, sorry. Internet connection saya soalnya tulisannya unstable. Jenis maksudnya mau mencoba menjawab? Mungkin lebih tinggi yang di 20, Pak. Lebih tinggi yang di 20. Wrong. Lebih tinggi yang di 28. Kenapa demikian? Saudara, saya rasa, saya nggak tahu saudara belajar di PTB, Mikrolink atau Mikropang.
Di rentang kehidupannya berdasarkan suhu, mikroorganisme bisa dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah di cyclophilic group, yang hidup di suhu dingin, biasanya di bawah 10 derajat Celcius. Kemudian yang kedua adalah di grup mesophilic. Mesophilic ini yang punya rentang ya 20 sampai 30-45 seperti itu. Terus kemudian yang grup ketiga adalah thermophilic atau grup mikroorganisme yang stay alive di temperatur tinggi. Biasanya ini ada di suhu yang lebih besar dari 50-45 derajat Celcius. Beberapa sumber referensi mengatakan batasan-batasan yang berbeda, tetapi ada overlap-nya. Ya. Nah, di perairan secara umum, maka mikroorganisme yang kita jumpai pasti adalah mesophilic group, yaitu yang tinggal di rentang suhu itu tadi, 20-45 derajat Celcius. Kalau saudara belajar mikrobiologi, mikroorganisme memiliki kecenderungan untuk dia memiliki kinerja yang lebih aktif, lebih cepat pada suhu yang lebih tinggi. Jadi apabila dia adalah grup daripada mesophilic mikroorganisme, maka mikroorganisme ini dikatakan memiliki aktivitas puncak pada area-area 35 seperti itu. Ya. Nah, dengan demikian, apabila kita melakukan analisa BOD pada temperatur yang lebih tinggi daripada 20 derajat Celcius, let's say seperti yang tadi 28 derajat Celcius, maka most likely atau hampir bisa dipastikan dengan air limbah sampel yang sama, kita akan mendapatkan nilai BOD yang lebih tinggi di pengujian temperatur 28 dibandingkan dengan yang di 20 derajat Celcius. Itu karena aktivitas kinerja dari mikroorganisme yang lebih tinggi di suhu yang lebih tinggi. Ya, itu sebabnya juga jadi patokan buat saya. Kalau saya ketemu BOD 520-nya, katakanlah dari satu air limbah kondisi awal 600 derajat Celcius, maka saya bisa memiliki feeling kalau itu berasal dari industri organik seperti yang saudara hari ini presentasikan, maka kalau saya mengaplikasikan mikroorganisme, dia bisa menghajar atau mengkonsumsi senyawa organik itu dalam waktu yang lebih cepat jika saya mainkan temperaturnya pada temperatur tertentu, khususnya di temperatur kamar, ya, untuk kemudahan pengolahan. Seperti itu. Tadi balik lagi saya ambil sebelum saya lupa untuk jawaban yang pertama, kenapa kita perlu mengetahui spot-spot itu tadi, jenis menabung 0,5 poin ya. Silahkan dicatat sendiri. Oke, jadi itu tentang BOD. Bolehkah melakukan BOD itu? Ya, technically, practically bisa, but tidak sesuai dengan standar. Saya harap itu memberikan kepada saudara pengertian. Nah, oke, so memahami kualitas. Yang kedua, memahami kuantitas adalah hal penting untuk saudara ketahui. Kita udah bedah banyak di kualitas, saya sedikit akan menyelesaikan 10 menit tersisa sebelum kita akhiri untuk kuantitas, sebelum menjadi pintu kita untuk diskusi minggu depan. Quantity. Saudara sekalian, mengetahui kuantitas air limbah itu bisa dilakukan dengan cara apa? Dari satu industri. Mengetahui kuantitas. Itu bisa diketahui dengan cara apa? Silahkan. Pasang meteran di output ini. Sorry, tadi sedikit putus-putus. Memasang meteran air di output. Memasang meteran air di output. This is possible dengan satu kondisi. Apa itu? Hanya ada atau iya, terusin. Saya juga mau ngomong itu, anyway. Hanya ada satu sedikit output. Maksudnya, lokasi outputnya, bukan deh Pak, nggak tahu. I think that's correct. Jadi artinya
Kalau saudara punya yang namanya air limbah hanya keluar dari satu mesin tertentu, for example, atau dari satu proses tertentu, maka saudara bisa memasang flow meter. That is the simplest way untuk mengetahui quantity real daripada air limbah yang dihasilkan. I agree with you. That is correct, by the way. Nah, kondisinya akan semakin complicated ketika sumber air limbah kita itu tidak hanya satu. You got my point. Ya? Loh, ya bisa aja toh Pak, kita pasangin di flow meter di semuanya. Good answer, itu bisa dilakukan. Ya, itu bisa dilakukan dengan memasang flow meter. Pada kondisi tertentu, flow meter sukar sekali untuk dilakukan di outputnya. Contoh, pencucian. Karena dia langsung hasil pencuciannya keluar ke saluran pembuangan. Kalau untuk pencucian, bagaimana saudara lakukan? Berapa banyak air yang dipakai? Mau tahu itu kan? Jenis boleh langsung jawab loh ya. Silahkan. Kalau itu. Kalau diskusi, please direct. Seperti Ferdi tadi menyampaikan, that will be okay. Karena di saya jenis raise hand terus. Apakah ya? Gimana? Yang lain? Bagaimana mengetahui kuantiti daripada air limbah yang dihasilkan dari satu proses industri? Flow meter. Dari Ferdi. Makin complicated dengan diskusi kita. Please kembangkan kemungkinan-kemungkinan solusi untuk mendapatkan informasi kuantiti dari air limbah. Gimana? Gak ada yang lain? Masa enggak ada? Saya Pak, saya coba menjawab. Silahkan Patricia. Mungkin kalau dari pemikiran saya sih Pak, saat awal industri itu mau menjalankan suatu proses, mereka kan pasti udah mengukur berapa kadar-kadar volume dari tiap bahan baku atau air yang mereka gunakan kan Pak. Nah, jadi mereka udah punya catatan itu. Setelah nanti proses itu selesai, pada akhirnya di saat keluaran nanti di output itu, air limbah yang dihasilkan itu akan dicatat lagi hasilnya. Jadi hasil awal itu akan dikurangi dengan hasil yang didapat di akhir. Jadi mereka tahu bahwa selama proses itu berapa banyak yang terpakai dan menghasilkan berapa banyak juga total dari limbah yang dikeluarkan. Seperti itu sih Pak. Oke, yang saya tangkap keyword dari Patricia adalah berdasarkan perencanaan. Dan saudara sebetulnya juga sudah melakukan semuanya tadi ketika saudara memperkenalkan NPO flowchart yang ke bawah. Berdasarkan mass balance. Harusnya yang namanya kuantiti air limbah dari satu industri itu bisa kita estimasi, bayangkan di awal ketika kita mau memulai proses produksi itu. Karena pasti sama dengan kita ngomong resep, ada takarannya. Nah, betul sekali. In real condition, itu bisa sama, meleset sedikit, atau meleset jauh. Sehingga saudara perlu melakukan yang namanya konfirmasi calculation. Jadi apa yang tadi disarankan oleh Ferdi, dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh Patricia, dari kondisi awal, kondisi akhir. Ya. Itu good observation. Tapi saya kembali lagi ke pertanyaan, technically, jika kita mau melakukan di lapangan, apa yang bisa kita lakukan untuk mengkuantifikasi air limbahnya? Selain flow meter.
Saudara bisa menggunakan cara yang sederhana dengan mewadahi di wadah tertentu dan waktu tertentu. Ya kan? Nah, waktu tertentu, volume tertentu akan memberikan kepada saudara informasi jumlah. Itu sama sebetulnya dengan flow meter, tapi ketika flow meter tidak eksis, saudara bisa melakukan hal yang simple. Nah, mengetahui kuantiti real daripada air limbah. Real ini maksud saya adalah yang hari ini produksi, ya, hari-hari ini produksi, saya mau tahu yang hari ini. Itu penting. Jadi tidak hanya percaya pada basis desain mereka. Dengan mengetahui fakta real daripada kuantiti yang dihasilkan, so you can compare dengan apa yang tadi dikatakan oleh Patricia. Itu sebetulnya bisa dilakukan menjadi awalan yang baik untuk kuantiti. Apabila meleset jauh, itu bisa menjadi evaluasi. Kenapa? Karena apabila bisa dikembalikan ke basis desain, ya kembalikan. Ya, jangan terus ya-yaan gitu, pakai airnya nggak aturan sehingga menghasilkan air limbah yang banyak dan tidak terkontrol. Ingat, semakin banyak air limbah, maka tentu pengolahannya juga akan semakin complicated, selain gap kualitasnya. Ya, nah saudara bisa melakukan dengan itu. Pertanyaan saya yang lain kepada saudara, apakah yang namanya air limbah itu hanya berasal dari satu proses? Saya jawab sendiri, tidak. Kenapa? Saudara sudah menunjukkan tadi dari presentasi saudara masing-masing. Dan itu menarik. Pertanyaan yang ketiga, mari kita akhiri dengan pertanyaan ini. Apakah air limbah dari satu proses industri itu keluar 24 jam sehari atau keluar atau selalu keluar selama proses produksi berlangsung? Katakanlah kalau 24 jam itu kan 3 shift toh. Industri itu saya hanya kerja satu shift Pak, industrinya 8 jam. Pertanyaan saya bisa dimodifikasi. Apakah air limbah selalu keluar selama masa beroperasinya satu industri? Menurut saudara bagaimana? Mungkin tergantung prosesnya apakah continue atau batch. Tergantung prosesnya apakah continue atau batch. Memangnya kenapa kalau continue? Memangnya kenapa? Kalau continue kan harus dipertahankan steady state, jadi masanya tuh dipertahankan sama otomatis akan ada output yang selalu keluar. Sedangkan kalau batch bisa per periode gitu keluarnya. Very good. Jadi tidak selalu begitu. Seperti yang saya sampaikan. Nature of process di industri itu. Ya, Ferdi sudah memperkenalkan dua istilah yang saya ingin kita diskusikan di awal pertemuan kita minggu depan, yaitu continue dan batch. Dua kelompok besar ini, continue dan batch. I know di dalamnya ada stir mixing dan segala macam. STR itu maksud saya ya. Tapi mari secara kuantiti saya memberi pembedaan dua. Continue dan batch. Nah, next week dengan acuan yang sama, yaitu industri yang saudara geluti, maksud saya saudara pakai hari ini, ya. Coba saudara cari tahu di industri itu, apakah air limbahnya dihasilkan terus-menerus atau tidak? Atau pada kondisi apa air limbah itu baru dihasilkan. Yang kedua, back to mata kuliah dasar teknik kimia, saya ingin saudara memberikan ulasan sedikit saja tentang apa itu batch, apa itu continuous. Jika itu kemudian kita pakai sebagai dasar untuk proses pengolahan air limbah, maksud saya batch continue. Batch ini cocok untuk diterapkan
Dan termasuk di dalamnya adalah apa plus minus dari continue dan batch proses. Ada tiga ya. Yang satu, melanjutkan dari yang hari ini, saudara melihat, ya kemarin kan saya pengen tahu saudara TSS, BOD dari poin-poin mana. Hari ini untuk minggu depan maksud saya, saudara melanjutkan air limbah dari pabrik kertas, dari rumput laut, dari mana lagi tadi, kerupuk mie dan sebagainya. Itu dikeluarkan pada saat apa? Apakah dipertegas dengan apakah itu dikeluarkan pada waktu tertentu atau pada keseluruhan jam selama pabrik itu beroperasi? Itu point of discussion yang pertama ya, sesuai dengan tipe industri saudara masing-masing. Kemudian grup yang kedua adalah terkait batch dan continue understanding, pemahaman tentang batch dan continue. Apa itu batch, apa itu continue? Kalau kita kemudian ngomong masalah pengolahan air limbah, pada kondisi bagaimana kira-kira batch ini lebih cocok diaplikasikan atau continue yang lebih cocok diaplikasikan? Ya. Terus yang ketiga, apa plus dan minus, keuntungan, kelebihan dan kekurangan dari batch dan continuous reaksi ini? Ya. Kita akan mengawali minggu depan dengan diskusi itu, pengenalan tentang tipe reaksi, tipe proses yang juga nanti akan bisa diterapkan di pengolahan air limbah, dan kemudian pelan-pelan kita akan masuk ke unit-unit pengolahan yang berkorelasi dengan itu semua. Any question sebelum kita akhiri? Pak, mau nanya. Silakan. Oh iya, saya penasaran Pak, kalau misalnya air limbah itu dibuang ke tanah itu ketahuan nggak ya Pak sama pemerintah? Kalau dibuang ke tanah ya, baik. Iya. Kita bicara praktek-praktek, gitu ya. Iya. Jadi begini, pemerintah itu melakukan inspeksi secara ya periodik. Ya, dan sekarang mereka bekerja sama, kalau di Surabaya bekerja sama dengan LSM, bekerja sama dengan Jasa Tirta. Kalau saudara pernah ke Gunung Sari, lurus itu ya, ada lapangan Goloviani, terus ada jembatan Rola. Kalau saudara nyebrang jembatan Rola, saudara akan ketemu Jasa Tirta, kantor Jasa Tirta. Apa tuh kantor Jasa Tirta? Itu yang menjual air ke PDAM, pengelola air, sumber air baku. Nah, mereka kerjasama. Untuk apa? Memantau kualitas sungai dalam hal ini, supaya pembuangan air limbah langsung ke sungai tanpa pengolahan itu bisa diketahui, bisa dicegah, pelakunya bisa dihukum. Industri nakal itu biasanya melakukan dua hal. Satu, mereka memasang pipa. Kalau ini surface water di sungai, dia memasang pipanya di bawah surface-nya. Tujuannya apa? Ya ben gak ketahuan, kan gitu kan ya. Supaya tidak ketahuan, sehingga pada musim hujan biasanya adalah masa favorit mereka. Ketika debit air limbah bertambah, debit air sungai bertambah, mereka keluarin itu, sehingga cepat hilang. Teman-teman yang bekerja di LSM, di pemantauan, ya, di Dinas Lingkungan Hidup, biasanya mereka semakin pandai untuk mengetahui pipa siluman sebutannya. Cara kedua bagi industri nakal untuk membuang air limbahnya dengan mudah tapi nakal adalah memasang pipa ke bawah tanah, kemudian diinjeksikan. Ya, air limbahnya diinjek. Kemungkinannya adalah dia akan menyebabkan pencemaran air tanah. Nah, apakah bisa ketahuan? Bisa ketahuan. Kenapa? Karena sekarang izin-izin
itu semakin ketat, inspeksi itu semakin rutin dilakukan. Biasanya pemerintah akan tanya, kamu buang limbah di mana? Kalau di sungai ada izinnya enggak? Kalau dia ditanyai buang limbah di mana aja sudah bingung, oh saya enggak buang limbah Pak. Loh, pemerintah juga dalam tanda kutip tidak bodoh. Kamu industri ini kok di dalam flowchartmu kan ya ada, kamu memakai air, kamu memakai ini, pasti ada air limbahnya. Di mana? Nggak mungkin kalau kamu nggak menghasilkan air limbah. Nah, ditelusuri, pasti pada ujung-ujungnya akan ketahuan. Pembuangan air limbah ke subsurface atau ke tanah itu ilegal. Ya, dan bisa kasus panjang. Kenapa? Karena kalau kita belajar di utilitas, air tanah itu adalah storage utama kita, bahan baku kita, yang secara kualitas umumnya lebih baik daripada air permukaan. Jadi mungkin ya, bisa. Ada lagi? Permisi Pak Yunus. Please. Mau lanjut yang pertanyaan barusan itu Pak. Oke. Itu berarti kan kalau yang industri nakal injeksi ke tanah kan bisa mencemari itu ya, sumber air itu Pak. Betul sekali. Mereka pipanya apa sangat dalam gitu Pak, yang injeksinya? Bisa jadi. Dalam atau tidak, kalau dalam tanda kutip industrinya nakal mungkin untuk membuat yang namanya, karena tanah itu kan akan jenuh juga toh. Ya kan? Yeah. Kalau saudara belajar konsep tentang reboisasi, penanaman kembali, kenapa lahan gundul ketika hujan turun maka akan membuat yang namanya limpasan air yang luar biasa dan menyebabkan banjir atau longsoran. Tapi kalau tanah itu ditanami, maka yang namanya limpasan air hujan akan tertahan dalam waktu lama sehingga memungkinkan untuk dia meresap masuk ke bawah. Itulah yang biasanya dijadikan sebagai teknik untuk membuat groundwater storage baru, reboisasi efektif. Air limbah yang dibuang ke air tanah menggunakan konsep itu. Tapi dalam hal ini pasti secara mekanikal dibantu oleh yang namanya pompa injeksi. Dia membuang itu ke dalam tanah. Seperti itu. Dan yes, dia pasti akan potensinya besar dalam mencemari sumber air tanah kita. Begitu, Hengga. Ya, makasih Pak. Anything else? No. Kalau no, kita show up untuk absen. Minggu depan kita awali lagi dengan itu ya, dengan 3 bahasan yang tadi saya sampaikan ke saudara. Saya akan masuk ke pengolahan, tapi saya akan mengawali dengan konsep batch continue. Masih ke grup konsep pengolahan. Oke, sebentar. Yuk. Ya. Saya rasa oke untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan ya. Thank you for joining dan tetap sehat semuanya, harus selalu sehat. See you next week. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.